Kisah horor yang melegenda di Indonesia. Halo sobat, bertemu lagi dengan Alalia Channel. Hari ini kita akan menceritakan kisah horor yang melegenda di Indonesia. Penasaran? Inilah kisahnya. Terowongan Casablanca. Di balik hiruk-pikuknya, Jakarta memiliki segelintir urban legend yang membuat siapapun bergidik ngeri. Salah satu lokasi yang dianggap angker adalah Terowongan Casablanca. Jalan terowongan di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut menyimpan berbagai mitos yang sampai kini menjadi misteri. Menurut kabar yang beredar, sebelum Terowongan Casablanca dibangun, area tersebut merupakan kuburan massal. Pemerintah memindahkan kuburan tersebut dan menggunakan lahannya sebagai jalan raya underpass. Namun, sumber lain menjelaskan bahwa sebenarnya Terowongan Casablanca membelah area permakaman. Tepatnya TPU Menteng Pulau. Terowongan tersebut dibangun pada Desember tahun 1991 dan diresmikan pada Maret tahun 1993. Banyak kabar burung bahwa Terowongan Casablanca kerap menjadi lokasi kejahatan. Salah satu yang sering dibicarakan adalah pemerkosaan seorang gadis secara bergilir oleh sekelompok pemuda. Gadis itu tewas dan mayatnya kemudian dibuang begitu saja. Konon, arwah gadis itu kerap gentayangan menyerupai seorang nenek. Angkernya Terowongan Casablanca kerap menjadi kambing hitam atas terjadinya kecelakaan di area tersebut. Para pengendara disebut sering melihat penampakan, sehingga mereka kurang fokus dan kecelakaan pun tak terelakkan. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang melintasi area tersebut harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi pada penunggu terowongan tersebut. Apakah kamu pernah mendengar atau mengalami sendiri kejadian horor di Terowongan Casablanca? Hantu Jeruk Purut. Asal-usul pastor kepala buntung di kuburan Jeruk Purut atau TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Kekinian TPU Jeruk Purut jadi wisata horor Jakarta untuk uji nyali untuk yang penasaran dengan hantu jeruk purut. Kisah mistis TPU Jeruk Purut tengah menjadi urban legend masyarakat Jakarta. Semakin malamnya waktu pengunjung, semakin ramai berdatangan. Dikutip dari berbagai sumber, biasanya pengunjung mulai melakukan uji nyali sekitar pukul 23:03 dini hari. Mereka memburu satu sosok, pastor kepala buntung. Dikisahkan oleh seorang penjaga makam setempat, sosok pastor menenteng kepalanya sendiri. Tengah mencari tempat persemayamannya yang terletak di unit Kristen di pemakaman Tanah Kusir arwah gentayangan yang salah pulang. Sedangkan ia berada di pemakaman Jeruk Purut. Sosok hantu pastor kepala buntung digambarkan mengenakan jubah hitam yang selalu ditemani oleh anjingnya yang setia. Menurut keterangan para saksi yang melihat sosok ini, keberadaannya ditandai dengan lolongan anjing. Juru kunci makam Jeruk Purut mengungkapkan bahwa sosok pastor merupakan korban salah bacok di zaman Belanda. Pembacoknya menganggap bahwa ia adalah penjajah yang sebenarnya ia telah menjadi warga negara Indonesia. Tidak hanya sosok pastor kepala buntung yang menghuni pemakaman Jeruk Purut yang kerap menampakkan wujudnya, tetapi sosok lain seperti kuntilanak yang menghuni pohon di pemakaman tersebut dan seekor ular mustika yang mendiami sebuah sumur. Menurut mitos, siapapun yang ingin melihat sosok hantu pastor kepala buntung harus datang dengan jumlah ganjil pada malam Jumat. Mr. Gepeng. Legenda urban keberadaan hantu Mr. Gepeng mungkin menjadi cerita angker paling populer untuk generasi 90N. Meski mitosnya kini telah meredup, tetapi sejak dulu penampakan Mr. Gepeng terbilang masih misterius. Hantu ini identik dengan telepon tengah malam yang membuat ngeri dan merinding seketika. Eksistensi teror hantu Mr. Gepeng tersebut juga mengintai anak sekolah. Mereka menganggap keberadaan hantu ini juga ada di toilet sekolah yang memang terkenal angker. Saking mencekamnya hantu ini, masing-masing wilayah bahkan memiliki beberapa versi kisahnya masing-masing. Berikut beberapa versi cerita yang sempat berkembang soal legenda urban hantu Mr. Gepeng ini, di antaranya terjepit lift. Dari rumor yang beredar, Mr. Gepeng adalah sosok hantu yang mati karena terjepit lift, sehingga dinamakan Mr. Gepeng.
Karena itulah hantu ini disebut memiliki tubuh yang gepeng dan menghantui orang-orang karena arwahnya tidak tenang. Selain tubuhnya yang gepeng, hantu ini juga dipercaya memiliki wajah dan tubuh berlumuran darah. Penunggu toilet sekolah. Menurut dari kisah warga yang beredar, hantu Mr. Gepeng dikenal sebagai makhluk halus penunggu toilet sekolah. Hantu ini akan muncul di toilet sekolah yang tidak terjaga kebersihannya. Selain itu, toilet dengan pencahayaan kurang dan lembab juga akan menjadi incaran Mr. Gepeng. Beredarnya kisah ini sempat membuat sebagian anak di sekolah takut pergi ke toilet. Kolor hijau. Kolor hijau biasanya memakai celana berwarna hijau saat beraksi. Kolor hijau katanya adalah makhluk gaib jati-jadian yang konon merupakan wujud dari seseorang yang menjalankan ritual tertentu dan melakukan tindakan kriminal dengan bantuan ilmu gaib. Kolor hijau dikenal sering melakukan teror dan melakukan pelecehan seksual kepada perempuan. Kolor hijau juga seringkali membawa kabur harta benda pemilik rumah. Menurut beberapa kisah, sebelum beraksi kolor hijau akan melakukan ritual mengelilingi rumah korban agar penghuni rumah terlelap tidur. Saat menjalankan aksinya, kolor hijau selalu mengenakan celana kolor yang berwarna hijau, lalu mencuri barang berharga milik korban dan memperkosa perempuan, baik yang gadis maupun perempuan yang sudah menikah atau janda. Nenek Gayung. Salah satu cerita horor yang cukup terkenal di beberapa kota besar di Indonesia adalah kisah Nenek Gayung. Sesuai namanya, hantu tersebut menyerupai seorang nenek yang membawa gayung dan tikar. Dengan rambut putih panjang dan kebaya hitam, ia kerap gentayangan di jalanan untuk mencari tumbal. Konon, Nenek Gayung merupakan sosok wanita tua yang ingin mempelajari ilmu hitam semasa hidupnya. Untuk menyempurnakan ilmunya, ia harus mencari tumbal untuk dimandikan. Gayung dan tikar yang dibawanya adalah perangkat yang digunakan untuk ritual tersebut. Nenek Gayung biasa menampakkan diri di jalanan yang sepi. Ia tampak seperti seorang nenek yang kebingungan. Jika ditanya mau kemana, ia selalu menjawab nenek mau mati. Setelah itu, ia akan minta untuk diantarkan pulang dengan alasan lupa arah rumahnya. Berdasarkan kabar yang beredar, siapapun yang bertemu dan mengantar nenek itu pulang, ia akan celaka di tengah perjalanan atau meninggal dalam beberapa hari. Kakek Cangkul. Jika tadi Nenek Gayung, sekarang kita akan membahas tentang kakek Cangkul yang katanya adalah suami dari Nenek Gayung. Konon, jasad kakek Cangkul tidak terkubur dengan layak saat ia meninggal. Arwahnya gentayangan sambil membawa-bawa cangkul berkarat penuh tanah dan meneror siapapun untuk menuntut jasadnya dikubur dengan layak. Banyak yang beranggapan bahwa cerita kakek Cangkul hanya rekayasa, tapi toh ketenarannya tidak kalah dengan Nenek Gayung. Ia bahkan punya film layar lebarnya sendiri. Si Manis, Jembatan Ancol. Satu lagi kisah yang populer sebagai urban legend adalah Si Manis Jembatan Ancol. Kisah ini diambil dari cerita di tahun 1800-an, tepatnya di zaman penjajahan Belanda. Ada banyak versi yang beredar, namun satu kisah yang paling melekat adalah tentang seorang wanita bernama Maryam. Maryam yang kabur dari kawin paksa. Nahas, Maryam tawas secara tidak wajar di Jembatan Ancol. Dari kepercayaan masyarakat yang beredar, kematian Maryam membuat arwahnya bergentayangan. Bahkan jika kamu tidak ingin diganggu, harus membunyikan klakson 3 kali sebelum melewati jembatan. Benarkah demikian? Bagaimana pengalamanmu? Bagaimana menurut para sobat? Cukup menyeramkan bukan? Jangan lupa subscribe ya sobat, untuk mendukung channel kami. Terima kasih.